Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Sabrina. Saya dari Prodi PAI 5A yang akan menjelaskan tentang materi keterampilan mengajar. Nah, keterampilan dasar mengajar. Nah, di dalam mengajar tersebut banyak keterampilan yang akan dilakukan oleh guru kepada siswa. Nah, tidak harus tentang keterampilan guru yang bertanya dengan siswa, biar ada pertukaran, biar mengembangkan wawasan-wawasan siswa. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban atau balikan dari orang lain. Setiap pengajaran, evaluasi, pengukuran, dan penilaian dilakukan dengan pertanyaan. Nah, apa sih tujuan keterampilan bertanya tersebut? Nah, yang pertama, memotivasi peserta didik agar terlihat dalam interaksi belajar. Dan yang kedua, melatih kemampuan mengutarakan pendapat dari siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Dan yang ketiga, ada melatih peserta didik untuk berpikir divergen. Dan yang keempat, mencapai tujuan belajar. Nah, dan di keterampilan bertanya tersebut ada jenis-jenis pertanyaannya. Nah, di dalam salah satunya adalah pertanyaan langsung, yaitu pertanyaan yang ditunjukkan kepada salah satu peserta didik. Yang kedua ada pertanyaan umum dan terbuka, yaitu pertanyaan yang ditujukan untuk menuju kepada seluruh kelas. Dan yang berikutnya ada pertanyaan retorik. Apa sih pertanyaan retorik tersebut? Yaitu pertanyaan yang tidak menghendaki jawaban. Nah, yang selanjutnya ada pertanyaan faktual, yaitu pertanyaan untuk menggali fakta dan informasi. Nah, pertanyaan yang diarahkan kembali yaitu pertanyaan yang dikembalikan ke peserta didik atas pertanyaan peserta didik lain. Nah, pertanyaan memimpin atau leading questions, yaitu pertanyaan yang jawabannya tersimpul dalam pertanyaan itu sendiri. Nah, ada juga namanya prinsip-prinsip bertanya. Nah, prinsip-prinsipnya yaitu pertanyaan hendaknya singkat, jelas, dan disusun dengan kata-kata yang sederhana. Dan yang kedua ada pertanyaan distribusikan. Pertanyaan itu dia didistribusikan kepada peserta didik. Nah, pertanyaan langsung sebaiknya diberikan secara random. Dan berikutnya pertanyaan hendaknya disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan peserta didik. Nah, sebaiknya hindari pertanyaan retorika atau leading questions. Nah, ada teknik-teknik dalam bertanya. Nah, yang pertama yaitu teknik menunggu, teknik menguatkan kembali, teknik menuntun dan menggali, dan berikutnya teknik mengacak. Nah, selanjutnya ada yang namanya memberi penguatan. Nah, memberi penguatan itu terhadap bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku tersebut di saat yang lain untuk mempertahankan dan meningkatkan perilaku tersebut. Nah, selanjutnya ada tujuan penggunaan keterampilan memberi penguatan, yaitu menimbulkan perhatian peserta didik, membangkitkan motivasi belajar peserta didik, dan menumbuhkan kemampuan berinisiatif secara pribadi, merangsang peserta didik berpikir yang baik, lalu mengembalikan dan mengubah sikap negatif peserta didik dalam belajar tersebut ke arah perilaku yang mendukung belajar. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis penguatan. Apa sih jenis-jenisnya? Nah, di sini ada jenis-jenis penguatan verbal, penguatan gestural, penguatan dengan cara mendekatinya, dengan cara sambutan, dengan cara memberikan kegiatan yang menyenangkan, dan selanjutnya berupa tanda atau benda. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip penguatan itu apa aja? Nah, yang pertama dilakukan dengan hangat dan semangat, memberikan kesan positif kepada peserta didik, lalu berdampak terhadap perilaku positif, dan hindari penggunaan respon negatif, dan lanjut dapat bersifat pribadi atau kelompok.